Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Delia Widianti dari kelas IF23G. Dalam video kali ini sebagai tugas dari mata kuliah pemrograman mobile, di sini saya akan menjelaskan atau membagikan tutorial bagaimana sih caranya kita memulai pengembangan aplikasi Ionix, mulai dari install Node.js, kemudian Ionix CLI, membuat projectnya, kemudian menjalankan aplikasinya, serta menghasilkan file APK untuk didistribusikan. Nah, adapun penjelasan-penjelasan atau poin-poin yang akan saya bahas itu tentang kebutuhan sistemnya itu apa saja, atau syarat-syaratnya itu apa saja, kemudian pembuatan dan setup project Ionix-nya, kemudian ada menjalankan aplikasi di browser dan emulator, dan yang terakhir ada build and generate file aplikasi. Oke, langsung saja pada poin pertama itu tentang kebutuhan sistemnya. Apa saja sih yang harus kita siapkan gitu? Tentu saja kita harus punya komputer atau punya laptop ya teman-teman. Selain itu, uh, sistem operasi juga harus disiapkan. Di dalam laptop ada sistem operasi, entah itu teman-teman pakai Windows atau pakai Mac atau Linux dan yang lainnya gitu. Dan selain itu butuh juga internet, terhubung ke internet karena nantinya kita kan akan akan menginstal gitu kan. Setelah itu yang dibutuhin adalah Node.js. Di dalam Ionic aplikasi Node.js itu kayak nyatu lah sama Node.js gitu. Nah, gimana sih caranya install Node.js? Oke, sini langsung aja ya. Misalkan kita mau install Node.js, kita buka aja Chrome atau browser, klik di sini Node.js. Pakainya di sini Node.js versi 16 ya, atau Node.js versi yang terbaru gitu. Klik saja yang ini, kemudian karena di sini saya pakai Windowsnya kapasitasnya 64 bit, jadi saya pakai yang ini. Kemudian setelah itu kita bisa buka CMD, atau ini saya kasih contoh. Setelah itu nih, nah setelah ini downloadnya selesai, kita bisa buka Node.js, kemudian ketik saja npm strip v. Nih, ini punya saya, npm straight v atau Node Package Manager versinya versi berapa? Versinya itu versi 9.6.0, kemudian Node.js-nya itu versi 16.16.0. Oke. Selesai tuh pada poin yang pertama yang menjelaskan tentang kebutuhan sistem. Kita masuk ke poin yang kedua, itu tentang pembuatan dan setup project Ionic. Nah, untuk setup project Ionic, di sini kita buka browser, kemudian ketik Ionic Framework, dan di sini ada alamat ini, kita copy aja, copy dan buka lagi CMD-nya. Buka CMD-nya. Nih, buka lagi CMD-nya. Kemudian paste. Paste dan enter. Tunggu sampai instalasinya selesai. Setelah itu, kita bisa clear atau kita bisa hapus dengan cara CLS saja. Setelah instalasi si Ionix-nya itu selesai, kemudian di sini kita akan membuat project-nya dengan mengklik Ionic Start. Ionic Start. Kemudian di sini saya ketik n saja, no. Dan di sini framework-nya saya menggunakan Angular. Project name-nya saya tulis sample app. Kemudian template-nya saya menggunakan blank. Ininya menggunakan ini. Oke, tunggu aja sampai selesai ya. Instalasi selesai, contohnya instalasi selesai itu seperti ini ya teman-teman. Nah, tadi maaf saya ada keliru sedikit gitu. Harusnya supaya lebih gampang gitu, sebelum kita ketikkan Ionic Start, kita tentuin dulu direktorinya, atau apa sih si foldernya itu kita akan simpan di mana gitu. Kalau tadi kan saya langsung saja ditulis di sini ya, c.2 user garis miring Delia, langsung saja Ionic Start gitu. Seharusnya kita tentuin dulu direktorinya, masuk ke direktorinya dulu, baru ketik Ionic Start, untuk lebih gampang lah. Kalau seperti saya tadi
setelah ini selesai gitu, udah keunduh semua, ini berarti kesimpannya di C user Delia gitu. Nah ini saya pindahin aja manual di lokalnya, ada di sini filenya. Nah udah itu kita bisa buka apa VS Code, bisa buka VS Code, kemudian kita bisa buka folder yang tadi yang udah keunduh tadi, yang apa sih tadi, sampel app. Nih open folder, buka, cari di mana foldernya, file-filenya. Kemudian setelah kebuka, kita klik di sini new terminal. Nah karena kan di sini adanya PowerShell, kita ubah dulu ke CMD. Setelah itu kita untuk menjalankan aplikasinya, kita ketik saja Ionic Serve. Tadi ada sedikit kesalahan ya. Pada saat saya ketik di sini Ionic Serve, di sini muncul error. Errornya karena apa? Karena versi Node.js yang saya pakai itu kan versi 16. Jadi nggak bisa gitu, versi 16 tuh harus diperbarui gitu. Jadi saya memperbarui ulang dengan menginstal Node.js dengan versi yang 22.15, yang itu yang LTS. Pengunduhannya biasa, tinggal ini klik unduh saja. Kemudian setelah itu nanti di sini ada nih Node.js versi 15.0. Sini klik aja. Kemudian nanti tinggal next. Kemudian langsung install dan tunggu installnya sampai selesai. Setelah selesai, kita bisa cek di CMD. Misalkan kita bisa buka CMD, kita bisa cek Node.js kita tuh versinya versi berapa sih sekarang. Nih, sekarang kan saya udah di versi 22 ya. Nah, kita bisa masuk lagi ke sini, ke VS Code. Kemudian ketik ulang Ionic Serve. Dan setelah itu selesai, bisa langsung terhubung ke Ionic aplikasi yang di sini. Oke. Setelah itu, kali ini saya akan menjelaskan mengenai poin tentang build and generate file aplikasi, yaitu saya akan mendownload Android Studio. Kita klik aja di sini, ketik cari di browser, install Android Studio, kemudian pilih yang ini, download Android Studio and aplikasi tools, dan nanti akan masuk ke sini. Nah, pilih aja ini, download Android Studio Market. Kemudian tunggu sampai proses downloadnya selesai, karena ini cukup lama juga ya, karena ada 1,2 giga ini. Sampai di sini saya nyampe 8 menit, membutuhkan internet yang bagus juga ya. Dan setelah itu, setelah di download selesai, kita masuk ke sini. Yes, next, install. Tunggu sampai proses installnya selesai. Cukup memakan waktu juga sih ini, lumayan lama. Oke, selesai. Next, finish. Oke, setelah tadi kita ketikan Ionic Serve nih di sini, maka otomatis akan terhubung pada localhost 8100, yang dimana tampilannya itu seperti ini. Nah, nanti di sini kita hanya mengganti ini aja, dimensionnya saja. Mau pakai apa sih caranya? Itu ketik ini, bukan ketik sih, klik ini, toggle device, kemudian pilih dimensionnya mau yang mana. Di sini saya pakai Samsung Galaxy S20 Ultra. Kemudian kita refresh. Oke.
selesai. Ini merupakan tampilan dari Ionic aplikasinya. Kemudian bagaimana sih dari aplikasi Ionic ini kita ubah atau kita pindahkan ke jadi tampilan Android gitu. Nah, cara itu kita ketik di sini di VS Code-nya kita ketik wait. Kita ketik Ionic cap. Cap itu untuk kapasitor. Add tambah I kemudian attach. Di sini untuk mengubah dari yang tadi tampilan aplikasi Ionic menjadi Android itu dengan mengetikkan perintah Ionic cap add Android. Itu merupakan Ionic kapasitor. Cap itu kapasitor. Setelah itu, nih kita masukin lagi perintah Ionic cap build Android. Perintah tadi yang Ionic cap build Android itu langsung terbuka Android Studionya. Terus saja yang kita buka. Nah, di Android Studio ini hanya mengambil file Android saja yang ada di sini, yang ada di VS Code tadi. Nah, ini kan prosesnya belum selesai nih. Tunggu sampai si play ini, tombol running ini sampai berwarna hijau. Kalau udah warna hijau di sininya berarti prosesnya sudah selesai. Yang namanya Android, foldernya Android, app, kemudian build. Nah, nanti tuh si APK itu ada lagi di dalam folder output. Nah, output ini tuh harus kayak di-download lagi. Di-downloadnya dengan cara mengklik ini, palu, icon palu ini. Kemudian setelah itu kita bisa lihat di sini. Nah, ini kan udah ada. Nih, Android, app, kemudian build, output, APK. Nah, di sini masih debug karena belum siap rilis gitu. Masih masih coba-cobalah. Kalau misalkan mau lihat hasilnya tuh kayak apa, kita bisa kirim ini APK debug ke WA dan bisa di-download. Kemudian nanti hasilnya akan seperti ini, tampilannya akan seperti ini. Karena ini tampilan kosongan lah, kayak gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya.